Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun iman yang wajib umat muslim yakini adalah iman kepada hari akhir. Tiap-tiap hamba Allah wajib untuk percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian mengacu pada keyakinan atau gagasan bahwa ada bentuk eksistensi atau kesadaran yang berlanjut setelah kematian fisik seseorang. Berbagai keyakinan dan pandangan telah muncul di berbagai budaya, agama, dan filosofi untuk menjelaskan apa yang mungkin terjadi setelah kita meninggal dunia. Dalam Islam, tahapan kehidupan setelah kematian berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang benar dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Kehidupan setelah kematian juga dijelaskan dalam banyak agama bahwa jiwa atau roh manusia akan melanjutkan perjalanan setelah kematian. Beberapa keyakinan mencakup ide seperti surga, neraka, reinkarnasi, atau mencapai pembebasan spiritual. Berikut ini penjelasan tentang kehidupan setelah kematian. 1. Barzah. Tahap pertama kehidupan setelah kematian disebut barzah, yaitu periode antara kematian seseorang dan hari pembalasan. Pada tahap ini, jiwa dipisahkan dari tubuh dan memasuki alam keberadaan baru, di mana ia menunggu penghakiman. Menurut kepercayaan Islam, jiwa yang saleh akan dihibur dan merasakan surga, sedangkan jiwa orang fasik akan menderita dan merasakan rasa neraka. Surat Al-Mu'minun ayat 99/100, artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. 2. Hari kebangkitan. Tahap kedua kehidupan setelah kematian adalah kebangkitan, juga dikenal sebagai Al-Ba'atsah. Ini adalah saat Allah Tuhan akan membangkitkan semua orang mati dari kubur mereka dan menghidupkan mereka kembali. Peristiwa ini akan didahului oleh gempa bumi yang hebat, dan semua ciptaan akan mengalami kekacauan. Surat Az-Zumar ayat 68, artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian, ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. 3. Hari pengadilan. Tahap ketiga kehidupan setelah kematian adalah hari pengadilan, juga dikenal sebagai Yaum Al-Qiyamah. Inilah saatnya Allah akan menghakimi seluruh umat manusia atas tindakan mereka dalam hidup ini. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan nasibnya akan ditentukan berdasarkan apakah dia menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang penuh dosa. Surat Al-Anbiya ayat 47, artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. 4. Hisab. Tahap keempat kehidupan setelah kematian adalah hisab atau perhitungan, juga dikenal sebagai Al-Hisab. Ini adalah saat setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, dan akan ditanyai tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di bumi. Orang benar akan diberi upah, dan orang jahat akan dihukum. Surat Az-Zalzalah ayat 7/8, artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. 5. Jembatan. Tahap kelima kehidupan setelah kematian adalah jembatan, juga dikenal sebagai As-Sirat. Ini adalah jembatan yang harus dilintasi setiap jiwa untuk mencapai surga. Orang benar akan menyeberangi jembatan dengan mudah, sedangkan orang jahat akan jatuh ke neraka. Surat Al-Baqarah ayat 111, artinya, dan kami akan mengambil dari setiap bangsa seorang saksi dan berkata, tunjukkan buktimu, dan mereka akan mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah, dan kehilangan dari mereka adalah apa yang biasa mereka buat. 6. Surga atau neraka. Tahap akhir kehidupan setelah kematian adalah neraka atau neraka. Disinilah nasib akhir setiap orang akan ditentukan. Orang benar akan masuk surga, di mana mereka akan mengalami kebahagiaan abadi, sedangkan orang jahat akan masuk neraka, di mana mereka akan mengalami hukuman kekal. Surat At-Tur ayat 17, artinya,
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Surat Az-Zumar ayat 71. Artinya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam, berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Alam kubur menjadi persinggahan pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah No. 4.258 pernah berucap, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan yaitu kematian. Bahkan kepada para sahabat, Nabi berpesan, agar mengingat kematian ini lebih dari salat, yang pengerjaannya sebanyak 5 kali dalam sehari. Dalam surat Ar-Rum ayat 7 Allah berfirman, mereka orang kafir hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kehidupan setelah kematian sejatinya, mulai dari sesaat setelah ruh manusia berpisah dari jasadnya dan terangkat ke langit, lalu kembali lagi ke alam barzah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57 Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seseorang yang asing atau seorang musafir. Nabi selalu memberikan pesan kepada sahabat untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang dipunya selama di dunia dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam urusan agama. Kematian sejatinya adalah pembeda antara dunia ini dan dunia yang hidup selama-lamanya. Kematian adalah pemisah antara waktu untuk beramal dan waktu untuk ganjaran atas amal, serta pemisah antara waktu pengumpulan amal dan perhitungan atas amal yang sudah dikumpulkan. Setelah kematian datang, tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan alasannya. Dalam berperilaku selama hidup di dunia, ia akan menanggung segala dosa maupun pahala yang dikumpulkan selama masa hidupnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.